La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i Allah. Wallahu bi kulli syai'in muhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Abbas DNH dimanapun berada. Mengisi waktu di bulan Ramadan ini adalah marilah kita mencari wasilah karena setiap waktu adalah merupakan perjalanan dan setiap waktu adalah saksi kepada kita. Marilah kita isi waktu ini adalah dengan sesuatu yang bermanfaat. Wabil khusus buat Abah sendiri adalah bagaimana kita sama-sama, bukan berarti yang menyampaikan ini adalah lebih tahu dari yang mendengarkan, lebih arif dari yang mendengarkan, adalah kita hanya dalam rangka menggunakan waktu yang ada, karena hidup adalah perjalanan dan setiap perjalanan adalah akan terdata pada DNA kita semua. Maka oleh karena itu, karena semuanya adalah tidak ada yang sia-sia, maka marilah isi ruang dan waktu ini adalah dengan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi wasilah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada Kan'an dan istrinya. Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Demikian pula adalah Aisyah tidak bisa memberikan hidayah pada suaminya adalah Fir'aun. Dan demikian pula baginda Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib pamannya. Maka marilah kita hanya menjadikan wasilah kepada kita. Maka mengaji hikam sahabat sesungguhnya bukan hanya mengaji hikam. Sesungguhnya kehidupan adalah tidak ada kehidupan, tidak ada ibadah, tidak ada ilmu kecuali kita mulai dengan mengosongkan diri. Karena hanya dengan gelas kosong hanya bisa diisi. Hanya piring kosong yang bisa diisi. Hanya botol kosong yang bisa diisi. Hanya ruang kosong yang bisa diisi. Maka marilah, kalau seandainya hidup ini hanya Allah, kanallahu syai'a wa la syai'a ma'ah tadi. Makanya kanallahu ala syai'an wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun adalah sendiri. Maka tidak ada yang bisa berjalan kepada Allah kecuali adalah dengan Allah, oleh Allah, sahabat. Maka oleh karena itu marilah sebagaimana Nuh tidak bisa memberikan hidayah, sebagaimana Lut tidak bisa memberikan hidayah, sebagaimana juga Muhammad tidak bisa hidayah kepada Abu Thalib, sebagaimana Aisyah tidak bisa hidayah kepada Fir'aun, dan marilah kita kosongkan diri kita. Ternyata hidayah itu sahabat adalah semuanya tergantung pada diri kita. Abah tidak bisa membukakan kecuali ada hanya memberikan arah sahabat ya. Maka sesungguhnya hidayah itu apa? Hidayah itu milik Allah. Tapi hidayah itu ada pada, sesungguhnya adalah pada pandangan ma'rifat, pada hatimu sesungguhnya. Yang disebutkan hidayah itu adalah pandangan ma'rifat pada sirmu. Jadi siapapun yang sudah sampai di sirnya, maka sesungguhnya dia akan dibimbing oleh Allah.
hidayah itu ada, sudah tersedia. Sebagaimana kamu adalah radio, maka sesungguhnya siaran itu ada. Tinggal kamu putarkan frekuensinya, channelnya sesungguhnya. Sebagaimana matahari selalu ada. Adapun kenapa manusia tidak menggapai matahari adalah karena kamu berteduh di dalam rumahmu. Maka hari ini jangan menunggu-nunggu hidayah, karena hidayah adalah selalu tersedia. Jangan menunggu-nunggu siaran TV, adalah sesungguhnya siaran TV sudah ada pada TV-mu. Tinggal kamu mau nyalakan atau tidak. Bagaimana cara menyalakannya adalah matikan dirimu. Karena tidak ada gelas yang penuh bisa diisi. Tidak ada ruang yang penuh bisa diisi. Maka disitulah sesungguhnya perjalanan kita. Bukan sebenarnya adalah dengan merasa tadi. Maka itulah sahabat, sebelum memulai pekerjaan, bahkan Abah memberikan adalah patokan, bimbingan di dalam Ramadan ini, adalah bagaimana mengembalikan di Ramadan ini. Sesungguhnya, ya sekali lagi tadi, ya maka masih ada yang bertanya kepada Abah tentang reinkarnasi. Kata Abah juga, Islam itu nggak ada reinkarnasi, tapi masalahnya kita belum Islam, masalahnya. Bagaimana kau akan tidak akan reinkarnasi sementara engkau masih mengakui wujudmu. Wujud Allah masih kau akui milikmu. Sementara hidup Allah masih kau akui hidupmu. Melihat Allah basar kau akui melihatmu. Itulah penyebab kenapa kehidupan akan diulang. Itulah kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi, kepada Allah lah semuanya dikembalikan. Tetapi manusia tidak mau kembali kepada Allah. Masalahnya. Itulah penyebab adanya reinkarnasi. Karena manusia belum aslama. Belum serahkan milik Allah kepada Allah itu. Itulah kita disebut Islam. Islam adalah dari kata aslama. Tadi semua adalah. Tujuannya adalah salimah, selamat. Tadi semua. Ya. Apa yang dikembalikan? Karena Islam dari alif. Alif itu adalah hakikat Allah. Itulah sama bismillah. Bismillah itu tidak. Dibacanya bismillah, sesungguhnya adalah ada alif yang tersembunyi di sabalik ba itu. Maka kalau dulu sahabat, bismillah itu ditulisnya kayak abismillah gitu tadi semua. Maka alifnya dipanjangkan orang tua kita dulu. Saya masih di madrasah itu wajib menulis bismillah itu pakai alif di depan. Walaupun sekarang hilang alifnya. Memang sebetulnya dia itu harusnya ada di dalam. Tetapi disinilah konsekuensi daripada ilmu. Maka bismillah alifnya dikedepankan. Dia goib tapi ada. Duh, sebetulnya di situ. Siapa yang mau balik kepada alif, siapa balik kepada Allah, harus lewat jalan sin. Islam. Jalannya lam alif. Maka nafikan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Maka nanti di hikmah yang ke-8 ini juga sama, sahabat. Bagaimana sesungguhnya setelah kita benar dengan kalimat hikmah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah dan 7 adalah, kemudian yang ke-8 adalah bagaimana kita adalah bagaimana menyaksikan fi'il Allah. Pada saat engkau sudah kosong, hanya Allah yang bisa melukis. Maka jadikanlah diri kita kanvas kosong. Karena Picasso bisa melukis yang lukisan yang hebat karena dia mengkosongkan kanvasnya. Coba kalau kamu acak-acak. Maka disinilah sahabat konsep Allah dari awal, sesungguhnya Allah sudah merancang. Dan innahu yabda'ul khalqa. Maka ilaihi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah kita dikembalikan. Wa'adallahi haqqa, dengan cara yang benar. Innahu yabda'ul khalqa, ada yabda'u. Ada bada'a di situ, ada sesungguhnya innahu yabda'ul khalqa, dan sesungguhnya Allah lah yang mencipta di awal. Kenapa Allah berkata di awal? Karena ada penciptaan lain nanti. Maka kenapa kata Abah juga yabda'u di situ menggunakan hamzah, bukan yabda'u menggunakan ain. Kalau yabda'u berarti adalah penciptaan yang tanpa role model, penciptaan yang belum ada penciptaan sebelumnya. Tapi di situ Allah sudah mengulangkan yabda'u adalah menggunakan hamzah. Adalah berarti penciptaan. Maka itulah kata Allah summa yu'iduhu, kemudian kata Allah dihidupkan kembali.
Tadi semua liyazia, karena untuk memberikan balasan. Sejauh mana kamu sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, mengembalikan tujuan tadi semua. Maka di hikmah yang ke-8 ini adalah pada saat engkau sudah melaksanakan ibadah, pada saat engkau sudah ma'rifat kepada Allah, tiba-tiba kebiasaanmu, biasanya tahajudmu, duhamu tiba-tiba hilang tadi semua. Bacaan Quranmu tiba hilang. Jangan aneh. Karena dia sedang bercumbu denganmu. Pada saat dia sudah bercumbu denganmu, dia tidak membutuhkan cara. Tidak membutuhkan sebab, sahabat. Ini juga pertanyaan Mas Ibrahim. Mas siapa lagi, Mas Udin. Juga Mas, ya tempo hari saya Mas Firman tadi semua. Kenapa, Bah? Sekarang ini saya ini kayaknya nggak merasa nikmat lagi. Tahajud, merasa duha. Ya. Karena tahajud, duha, sholat, dzikir, semuanya hanya instrumen, sahabat. Pada dasarnya. Pada saat engkau sudah bersama dengannya, bercumbu dengannya, masih butuhkah kamu itu dengan instrumen-instrumen tadi? Maka jangan aneh. Tadi semua. Jadi disinilah kita harus bisa memandang bijaksana dari awal. Jadi jangan aneh kalau seandainya kamu tidak berasa menikmati lagi amalia-amalia yang bisa kamu lakukan. Dan tadi orang suka salah, wah saya nikmat ibadah. Nikmat ibadah itu berarti masih syirik. Kamu masih ada sesungguhnya. Pahami ya sahabat, di sini ya, di sinilah maka jangan asal menuduh kepada orang-orang yang sudah tidak kelihatan lagi syariatnya. Ya, hati-hati ya, karena pada dasarnya pada saat dia Allah sendiri yang sudah bercumbu dengan dia, Allah sudah bermesraan dengan dia. Allah hilangkan itu semua. Bukan dia yang menghilangkan, Allah yang menghilangkan. Maka engkau asyik dengan rasa. Tetapi engkau begitu asyik menikmati semuanya. Rasa, fly sesungguhnya. Walaupun misalnya tadi tiba-tiba tahajudmu hilang, duhamu hilang. Bahkan maaf ya, sholat wajibmu pun bisa hilang. Karena engkau sudah bukan sholat. Di sini harus dipahami ya, bijaksana. Kalau kamu belum bisa menemukan itu, jangan coba-coba, sahabat. Ya, inilah hikmah yang ke-8. Ya, dan dijelaskan oleh Abah sengaja mengambil dari karena hikmah ini memerlukan pemahaman tadi semua. Nanti bisa salah paham orang tadi semua. Ya, intinya Mas Ibrahim, Mas Udin, Mas Firman, Mas Nurdin, Mas Irwansah, ya, yang bertanya tentang kenapa Bah setelah saya merasakan kok sekarang ini dzikir saya, sholat saya, duha saya, tahajud saya. Iyalah. Terus selama ini yang kau cari itu apa? Duhanya, tahajudnya, sholatnya, dzikirnya, atau Allahnya? Pada saat engkau sudah bersama dengan Allah, Allah sendiri sebetulnya yang menutupmu. Maka jangan di situ ragu kamu. Tadi semua, ya. Jangan ragu dengan hal itu. Karena segala yang namanya, kan tadi, ibadah itu apa? Abadah ya bodoh ibadatan. Ibadah itu apa? Mengabdi. Tuh. Sesungguhnya tujuannya ada makosid. Maka tadi, syariat adalah cara. Thariqat adalah jalan. Hakikat adalah tujuan. Ma'rifat, sampai. Tuh, kalau udah sampai, kamu masih mikirin jembatan yang kamu lewati. Kalau udah sampai tujuan, kamu masih mikirin macet tadi. Pada sampai tujuan, kamu masih mikirin ban mobil apa yang kamu pakai. Maaf ya, di sini membutuhkan pemahaman yang dalam. Ya, bagi orang-orang yang sudah al-mutu qabla an tamutu, kamu akan dimatikan. Maka tadi, kalau orang, mari kita supaya nikmat ibadah. Nikmat ibadah itu bagi orang syariat. Maaf ya, tolong difahami. Maka tadi, nikmat dzikir itu bagi orang syariat. Orang masih merindukan seseorang. Kamu punya pacar namanya katakanlah Dewi. Mengingat dia asyik itu karena kamu belum ketemu. Tadi semua. Maaf ya. Nah, ini kajian ini agak khusus ini. Bukan untuk dipelintir, bukan untuk disalah-sangkakan. Tapi Abah ingin menjawab pada teman-teman yang sudah sampai kepada puncak tapi dia bingung. Kenapa Abah hilang itu semua? Tapi saya asyik. Nah itulah. Abah kasih jawaban. Ya, semuanya. Nggak usah. Tadi semua.
Bahkan dikatakan oleh siapa nanti ya, nanti kita akan bahas di hikmah ini. Ini hikmah ini khusus kepada orang-orang yang di awalnya sudah benar al-mutu qabla antamutunya, yang sudah mempanakan dirinya dari awal, tidak lagi merasa sholat, tidak lagi merasa dzikir, maka dia akan hilangkan oleh dia tadi semua ya. Istilahnya tadi pada saat kamu sedang bermesraan dengan kekasihmu, maka surat apapun, bunga yang kamu bawa bakal disingkirkan oleh dia. Buat apa tadi semua ya. Maka kata Abah, perjalanan seseorang itu menuju Allah itu bertahap sahabat. Pertama kamu mengenal Allah dengan namanya. Sama seperti seseorang, katakanlah dulu Wajejen pernah memberikan contoh, ada 4 orang yang ingin sama-sama mencintai seorang gadis yang bernama Dewi misalnya gitu. Yang pertama hanya baru tahu nama. Yang tahu nama, dia menyembah asmanya. Tiap hari dia menyebut tadi Dewi, Dewi, Dewi. Dia asik tadi semua. Asik menyebutkan nama Dewi. Walaupun dia belum kenal dengan Dewi, belum tahu sifat Dewi. Bagaimana kebiasaan Dewi? Tentu dia hanya akan menyebut-nyebut. Jadi orang yang baru tahapan mengenal itu dia senang menyebut. Itu pun bagus. Minimal kata Allah dalam hadis qudsi, orang yang mencintaiku sudah menyebut-nyebut namaku, itu sudah menunjukkan cinta. Gitu. Baru cinta nama tadi semua. Dewi, Dewi. Nah, ada lagi yang kedua, laki-laki itu. Bukan hanya dia menyebutkan nama Dewi. Dia pernah bertemu dengan Dewi. Tuh, beda. Orang yang menyebut nama Dewi tidak kenal dengan Dewi, dengan orang yang sudah ketemu Dewi, walaupun dia belum kenalnya, belum tentu. Kan tadi, dia sudah merasakan saat itu adalah, Dewi itu adalah membuatkan kopi kepadanya. Atau Dewi itu senyum kepadanya. Dia berpapasan, iya. Saya mengingat dia, dia tersenyum. Ya. Tadi. Mas, biarin aja nggak apa-apa Mas, berisik ke sini nggak apa-apa. Ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi beda. Jadi dia menyebut-nyebut nama Dewi itu. Yang kedua, tidak lagi menyebut-nyebutnya. Tapi dia mengingatnya. Senyumnya. Itu beda. Tadi semua. Keasikan jadi membayangkan tadi semua. Nah, ada lagi orang yang ketiga. Bukan hanya melihat senyumnya atau menyebut-nyebut namanya. Tapi yang ketiga ini adalah sudah merasakan Dewi itu adalah bukan hanya senyum, dia pernah membuatkan kopi yang enak kepada dia. Itu sudah menyaksikan Dewi, tahu nama Dewi, kemudian melihat sifat Dewi yang senyum, sekarang juga afalnya dia pernah membuatkan kopi kepada dia. Sama seperti kamu menyebut-nyebut nama Allah, Allah. Kemudian kamu merasakan betapa Allah sayang kepadamu. Menyadari napasmu adalah pemberiannya, hidupmu, melihatmu, pendengaranmu. Maka tadi di awal itu penyerahan la hayyun, la ilmun. Itu pun kamu udah mulai asyik. Merasakan betapa Allah tidak pernah berpisah dengan dirimu. Seperti tadi orang tadi, walaupun sudah melewati, nggak menyebut-nyebut lagi nama Dewi, tapi dia bahkan sudah ketemu Dewi, bahkan dia sudah pernah dibuatkan kopi oleh Dewi. Nah, Allah menyayangimu, memberimu rezeki, memberimu ini, memberimu itu, dan lain sebagainya. Tapi kau belum bertemu dengannya. Tapi kau merasakan perbuatan Allah pada dirimu. Nah, itu pun sudah asyik tuh. Terlebih lagi pada saat engkau mulai sholat. Rasakan manisnya, kau berharap kepadanya. Dari semua. Karena kau tahu betapa baiknya dia. Nah, itulah tahapannya ya sahabat. Nah, kemudian ada lagi yang pemuda yang keempat. Dia udah menikah dengan Dewi. Maka tentu beda. Maka pada saat engkau sudah menikah dengan Dewi, maka bukan lagi nama yang kau ingat. Bukan lagi bikin kopinya. Bukan lagi senyumnya. Bahkan kamu ingin mematikan lampu. Kau asyik berduaan dengannya. Dengan rasa. Hilanglah kopinya. Hilanglah tadi semua. Begitu Mas Umar kurang lebih. Ya. Begitu kurang lebih pada saat kamu sekarang
barangkali tidak senikmat dahulu gitu kan tadi semua. Ya, karena engkau sudah asik dengannya, merasakan hidupnya, merasakan melihatnya. Maka Abah ajarkan setiap hari itu ada 7 amaliyah tadi semua ya. Dengan minimal dari 7 amaliyah itu adalah 2 waktu saja yang kamu fokuskan setiap hari. Bagaimana adalah melepaskan dari semua supaya tersambung, supaya nanti pada saat engkau pada titik tertentu dia datang kepadamu mengenalkan dirinya, bukan kamu yang menyentuhnya, karena dengan dikir sebanyak apapun selama dia tidak akan bisa mendatangkan dia datang kepadamu, dengan tahajud kebanyak apapun dia tidak akan datang kepadamu. Tadi kan tidak ada yang bisa mengenal dia kecuali dia yang mengenalkannya dirinya pada dirimu. Dan dia datang mengenalkan dirinya pada dirimu pada saat engkau justru kosong. Tidak lagi tadi. Maka tadi kata Abah, ya, bukan lagi menjual duha, bukan lagi menjual tahajud, bukan lagi inilah tahapan-tahapan yang harus kita pahami. Syariat hanya acara, thariqat hanya adalah jalan, hakikat adalah tujuan, makrifat itu sampai. Nah, kalau udah sampai, hilanglah cara, hilanglah jalan, hilanglah karena engkau asyik mansuk bersamanya. Maka segalanya sudah menjadi segalanya. Ya susah diceritakan. Nah disinilah maka kenapa ma'rifat itu bukan teori, tetapi adalah perbuatan. Maka tidak lagi asyik mengasyik. Kalau kamu merasakan nikmat, berarti ada yang menikmati, ada yang dinikmati. Nah itu berarti masih belum sebetulnya nikmat itu. Maka guru saya pengarang Abah, pada saat kamu dikir, kalau sudah mulai nikmat hilang, berhentikan. Ah gitu kata guru saya tadi. Karena sesungguhnya pada saat kamu menikmati, ada nikmat, ada yang menikmati, ada yang dinikmati, kan begitu. Pada saat kamu mengingat, ada yang diingat, ada yang mengingat, ada yang diingat. Maka saking asyiknya kamu cinta ya kepada yang kamu ingat, kamu akhirnya kamu adalah malah sebaliknya. Kamu terjebak pada amaliyahnya, malah lupa pada tujuannya dari semua. Hari ini sahabat Abah menyaksikan banyak orang adalah melakukan ibadah tetapi adalah lupa kepada tujuannya tadi semua ya. Tadi semua syariat adalah seumpama kita adalah naik mobil, adalah thariqat adalah berjalan, hakikat kemana tujuannya ibadah itu. Allah ilahi anta maksudi. Tapi kadang-kadang manusia karena ribut urusan syariat akhirnya tadi semua kadang-kadang lupa pada tujuannya tadi semua. Kayak nenek-nenek maka kakek mau mancing. Nek, saya mau mancing. Kalau nanti kalau dapat bakar, kata nenek, pepes, bakar, pepes, bakar, pepes. Akhirnya orang yang ribut urusan syariat itu adalah tidak bakar, tidak pepes, bahkan akhirnya tidak sampai pada tujuan, sahabat. Ingat. Jadi kita yang harus kita tuju itu bagaimana kita sampai kepada tujuan. Nah, ini ya Mas Andi akan saya bahas tadi semua tentang hikmah ini. Mas Umar tadi yang kenapa kok saya sekarang ini tidak manis lagi dua saya, tidak manis lagi tahajud saya. Ya otomatis sahabat semuanya. Karena itu instrumen. Rukun Islam itu instrumen bukan tujuan. Tapi apa yang kamu rasakan tadi? Kamu senang berbagi kan? Nah, ya. Walaupun kamu barangkali duhanya berkurang, tahajudnya bahkan hilang, duhanya hilang, bahkan hilang mahdohnya juga sekalipun. Tapi kamu timbullah ruhamau bainahum. Rasanya kamu mencintai segala apa yang kamu lihat. Nah itu cukup sebetulnya. Semua ya. Nah di hikmah ini juga sama. Maaf ya sahabat, mari kita bahas dari hikmah yang ke-8 ini. Mengatakan kita sebelumnya mari kita bacakan suatu Fatihah pada mu'alif, pada musonib adalah kepada Syata'il Askandari dan semua kita mengalap berkah kepadanya dari semua ya, dan pandanglah dia pun sebagai Nur Muhammad. Itu hati-hati itu ya. Inilah kalau sudah tauhid enak tadi semua ya. Jarah aman, tadi tawasul aman, tadi semua tadi baca apapun aman kalau sudah wahada yuwahidu tauhidannya sudah beres tadi semua. Kalau enggak
Tadi semua. Gara-gara tawasul syirik kamu tadi semua. Gara-gara jarah syirik lagi kamu tadi semua. Ya. Bahkan gara-gara tidak tauhid, bersandar pada dirimu pun syirik. Nah inilah juga kenapa dari awal min alamatil intimadi alal amal itu adalah harus benar-benar kita mengosongkan diri. Maka amaliyah yang Abah suka ajarkan dulu sebelum kita bahas ini adalah awalilah segalanya. Jadikan tubuhmu Fatihah, amaliyah yang pertama. Dengan merapatkan gigi, menekuk lidah. Pejamkan matamu dan tidak dengan lisanmu. Jadikan tubuhmu Fatihah. Yang kedua, pada jantungmu, pada hatimu, latifah kolbimu, isi dengan kul surat al-ikhlas 1 kali. Kemudian yang ketiga adalah penyerahan diri. Aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jisim ini kepadamu. Artinya kamu serahkan ruh ruhani, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani sampai ruh kudsi dengan satu nafas. Ya. Kemudian yang amaliyah yang keempatnya adalah penyerahan 7 sifat ma'ani ayan khorajiyah pada zahir, pada Adam, dan kembalikan pada, dan 7 sifat ma'nawi adalah ayan sabitoh pada Muhammad. Maka jadikan wahdaniyah pada tadi semua, ya, pada dadamu, pada jantungmu tadi semua di sini. Udah tauhidkan semuanya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, dengan rapatkan gigi, tekuk lidah, rapatkan tadi semua, ya. Tarik nafasmu, tahan, kamu tahan saja dengan satu napas. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Coba kamu rasakan. Bedakan dengan tahajudmu dulu tadi semua, ya. Dengan 1 juta rakaat tahajudmu tidak akan bisa mengalahkan itu. Coba. Air matamu akan meleleh semua, ya. Nah disinilah sesungguhnya adalah selama ini kita tidak mengerti. Kita hanya sibuk dalam instrumen tapi nggak ngerti pada tujuan sehingga tidak ada terkoneksi. Inilah masalah, ya. Maka yang Abah ajak dari awal adalah bagaimana kita ini adalah koneksi dulu dari awal tadi semua, ya. Tadi lumampah ulah ngalengkah init bari cicing tadi semuanya. Berpegang kepada yang yang hakiki, jangan berpegang kepada yang majaji. Yang luar ini yang majaji, yang hakiki yang diam, yang luar yang tagoyur. Jangan pegang pada yang tagoyur tadi semua, ya. Itu kemudian yang keempat adalah tadi Allahu hakun, Allahu hayyun, adalah 12 mata air yang terpancar, yang dipukul oleh Musa adalah wadrib bi asokal haja, itu dari surat apa itu dari semua, ya. Adalah 12 mata air. Apa 12 mata air ini? Adalah la ilaha illallah, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu Aziz, Allahu Jabar, Allahu Wahab, Allahu Muhaimin, Allahu Basit. Dengan sekali napas dari semuanya. Maka kau bisa kuat sekali napas, maka sesungguhnya itu sudah sampai pada hakikat haji sebetulnya. Ya. Kemudian amaliyah yang keenamnya adalah tadi. Usalli lam jalalah, ruh Allah, rahasia Allah, kedudukan. Coba kamu latih aja inilah. Kamu rasakan, bandingkan tadi semua, ya. Bandingkan. Jangan aneh kalau suatu saat barangkali kamu adalah kebagian pada saat dia hadir, kamu tiba-tiba hafal Al-Quran tadi semua, ya. Karena sudah banyak yang hafal Al-Quran tadi semua, ya, dengan metodologi ini tadi semua. Kemudian juga adalah yang ketujuhnya adalah sama. Kamu bersolawat kepada Allahumma sholli ala Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wasallam pada jantung semua. 7, ya, atau di situ. Semuanya amaliyah dengan menekuk lidah. Karena tadi la tasyi'u ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. La tasyi'u ibadah illa bi huduril qalbi. Hudur. Dari la ilaha illallah, dzikir ma ghaflatin, masuk pada dzikir ma yaqdatin. Ghaflatin itu la ilaha illallah, itu dzikir ma ghaflatin itu la ilaha illallah tadi semua, ya. Dari LE manjuji samsu menuju kepada SE, masuklah kepada sampurna tadi semua, ya. Dari la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta pada la ilaha illa ana tadi semua, ya. Itu, ya, sahabat, sesungguhnya adalah bagaimana mengkoneksikan sesungguhnya. Jadi
Jadi itu ya. Nah, ini sahabat sebelum membahas pertanyaan teman-teman 6 orang tadi, kenapa bahasa saya tiba-tiba nggak manis lagi dua? Ya, memang begitu. Karena kau sudah bermesraan tadi, mobil yang kau pakai untuk datang bermesraan dengan kekasihmu itu sekarang kau sudah mulai lupakan terkadang. Bukan kamu yang melupakannya. Dia tidak mau diduakan dengan tadi. Jadi ini juga jangan kepada orang yang belum sampai paham tadi semua, jangan menuduh orang-orang yang sudah asyik tadi yang sudah rozik wal marzuknya abid, yang sudah wahid sudah satu tadi semua ya. Ismu wal musamma sudah wahid tadi semua. Abid wal ma'bud wahid tadi semua, sudah jadi satu semuanya. Kemudian juga zikir wal mazkur wahid sudah jadi satu. Maka mulailah instrumen tadi, mobil yang buat nganterin kamu sudah mau kamu lupakan karena saking asiknya kamu bersamanya. Tadi semua. Mobil itu zikir, apapun itu, sholat, apapun, sahabat. Jangan aneh, ya. Jadi maaf ya, ini harus dipahami juga kepada orang-orang yang belum paham, nanti lagi kiranya sesat lagi semua. Kamu coba kata Abah juga kalau seandainya sebenarnya sebetulnya tiap hari pun kamu alami sebenarnya kalau kamu ngerti. Pada saat kamu adalah perempuan dikirimin bunga, senangnya bukan main kan. Tapi pada saat engkau sudah kawin nggak perlu lagi bunga tuh. Tadi semua ya. Gitu. Padahal dulu surat saja yang harum kamu sudah kayaknya tiap malam nggak bisa tidur. Surat aja sudah cukup mewakili gitu loh. Tapi pada saat sudah ketemu dengan kekasihmu masih butuh surat? Tidak. Ya. Jadi ini hikmah ini menjelaskan itu, sahabat. Jadi tapi kamu menafsirkannya jangan gegabah tadi semua. Belum juga sampai kamu sudah ingin begitu tadi semua. Wah, saya tinggalkan syariat. Inilah orang yang syariatnya tidak ini akhirnya tadi dia meninggalkan. Tapi yang sudah hakikatnya sudah sempurna, ya itu tadi. Setinggi-tingginya ingat kan lupa itu. Makanya ini ya Mas, mari kita bahas supaya Abah kasih prolog karena hikmah ini adalah bisa disalah pengertiankan bagi orang-orang kalau seandainya tidak betul-betul paham tadi semua ya. Di dalam hikmah yang ke-8 ini ada idza fatahala kawijhatan minat ta'arufi fala tubali maha in qalla amalu. Apabila Allah telah membukakan satu pintu ma'rifat bagimu, jangan hiraukan mengapa itu amaluka ya bagimu. Kemudian diselanjutkan jangankan hiraukan maka itu terjadi sementara amal masih sedikit. Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Sesungguhnya dia tidaklah membukakan pintu ma'rifat untukmu melainkan dia memperkenalkan diri kepadamu. Terkadang juga sahabat kamu dijauhkan dari teman-teman. Kok kenapa ya teman-teman saya menjauhi saya? Kok kenapa ya keluarga saya mulai kayaknya menjauhi saya? Sebetulnya itu dia ingin tidak mau diduakan oleh kamu sesungguhnya. Bahkan mungkin juga bisa kehilangan pekerjaan. Kayak Abah dulu. Abah tinggalkan pekerjaan saking asyiknya dengan dia. Gaji 85 juta Abah tinggalkan. Sehingga kecil lah duit itu di mata Abah. Padahal itu 2025 85 juta gaji. Dengan bonus 300 juta tiap Desember. Abah tinggalkan. Mobil dinas waktu itu adalah waktu itu adalah Camry ya yang terbaru Abah balikan ke kantor. Ya. Ya, karena pada saat itu kamu sudah asik dengannya. Tidak ada lagi yang membuat kamu tadi semua ya. Ya tadi semua ya, sahabat. Di awal memang tadi semua ya. Memang kita diasyikkan dengan syariat tadi semua ya. Diasyikkan dengan semuanya. Untuk sampai kepada torikot. Kemudian di torikot diasyikkan dengan dikir. Sampai lupalah ingat itu. Setinggi-tingginya ingat itu lupa. Masuklah pada rasa. Lautan rasa. Mulailah hilang yang depan itu semua. Jadi dalam hikmah ini dia jelaskan. Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Sesungguhnya dia tidak melakukan ma'rifat untukmu, melainkan dia ingin mengenalkan kepada dirimu. Tadi semua. Ya. Kemudian alam ta'alam anna ta'arrufa huwa muridu alaiha
Wal a'malu antamu muhdiha ilaih. Tadi semua. Tidaklah engkau tahu bahwa marifat adalah anugerahnya dan kepadamu. Jadi kamu itu ingat sahabat, dia itu hadir kalau kamu sudah kosong. Tadi semua. Ya. Maka tadi amalnya yang awal kalau dia ingin hadir, hadirkan dia dengan amal-amalmu tadi. Jangan merasa sholat. Maka kata Abah juga, di awal konsep adalah perjalanan kepada Allah itu kosong. Tadi semuanya. Kan hanya yang kosong bisa. Itulah kenapa ada istilah tahalli, tajalli. Kosongkan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun. Jangan merasa kamu rajin tadarus. Walaupun baca tadarus. Tadi semuanya. Karena nanti pun kamu akan berkurang. Dikurangi oleh dia sebetulnya. Bukan kamu yang menguranginya. Nah ini ada 8 orang yang galau karena tiba-tiba di Ramadan ini kehilangan momen ibadah yang dia selama ini dianggap sebagai ibadah unggulan. Tadarus, tahajud, dan lain sebagainya. Jangan aneh. Karena kamu sudah asyik bersamanya. Maka segala instrumen, kan ibadah itu kan tadi. Apa sih tujuan ibadah itu? Tadi cari pahala atau untuk menuju Allah? Tadi semua. Ya. Dan selama ini kan kamu menganggapnya menjadikan masalah karena kamu anggap ibadah itu cari pahala. Tapi pada saat engkau ternyata nggak butuh lagi pahala, bahkan nggak butuh lagi surga sebenarnya, nggak peduli lagi neraka sebenarnya. Seperti Abah tadi, nggak peduli lagi gaji 85 juta tahun 2005. Tahun 2005 85 juta masih besar tadi semua, ya. Dan apalagi gaji bonus 300 juta, Abah tinggalkan semuanya itu. Nggak ada. Ternyata hari ini maka jauh diberikan oleh dia pada saat kita percaya. Dari tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Nah, di hikmah ini ada juga menjelaskan tentang itu tadi semua. Jadi pada saat kamu sudah ini maka jangan aneh kalau tiba-tiba alat-alat untuk sampai pada Allah itu instrumen kendaraan makin berkurang. Karena kamu sedang asyik tadi semua. Ya. Tidak disibukkan lagi dengan metodologi. Tidak disibukkan lagi dengan cara. Tidak disibukkan lagi dengan milih kendaraan. Tidak disibukkan lagi dengan bagaimana kamu sudah bermesraan. Nah itu. Nah ada cirinya Mas Andri. Pasti ada ruhama'u bainahu. Walaupun kamu sudah berkurang tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya di Ramadan ini. Nah, ini semua. Nah, bahkan nanti jangan aneh kalau hilang semuanya. Jangan aneh. Hilang semuanya. Karena kau asyik betul-betul. Tetapi kau merindukan. Tidak ada yang kau rindukan kecuali Allah. Tidak ada yang kau dambakan kecuali Allah. Dan hidupmu hanya diisi tentang ahsin kama ahsanallahu ilaika. Seolah-olah kamu itu hanyalah Allah yang sedang menyayangi makhluk-makhluknya. Ingin berbagi dan lain sebagainya. Itu nanti cirinya, tandanya. Ya. Nah disinilah di hikmah yang ini adalah dikatakan adalah. Jadi suka kebalik orang tadi. Oh orang yang mencintai Allah tamat tahajudnya dari Hong Kong. Dari semua. Maaf ya. Jangan. Inilah kalau seandainya hakikatnya tidak difahami. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Ya itu udah kan tadi. Kan mencintaimu tanpa syarat. Tadi semua. Itulah kata Abah juga kenapa. Dalam bahasan bahwa perjalanan saum hari ini. Daripada dia berfirman tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus kemana? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Coba kamu terjemahkan tuh enak tuh, tafsirkan. Tadi. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, di situ pada saat kau sudah melihat bulan pada dirimu. Menyaksikan bulan pada dirimu. Bukan ru'yatul hilal di sono. Kalau bulan ru'yatul hilal di sono, maka kata Abah juga. Ini zaman sudah modern begini.
komet Halley yang 400 tahun ke depan akan terjadi, detiknya bisa diramal hari ini. Kok orang masih bingung menentukan 1 Ramadan, itu saya juga masih bingung itu. Tadi semua ya hanya coba tarifnya harus luruskan tadi semua. Kita ini tujuannya apa sih sebetulnya? Makosidnya apa? Gitu. Tadi semua. Nah, tadi faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nah, kita ini sedang melakukan safar. Tapi ingat, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orang. Jangan terjebak kamu dengan masa lalu. Karena orang masa lalu ada orangnya, ada zamannya. Kamu pun pada zaman ini ada orangnya, ada zamannya. Ingat itu. Nah, inilah orang hari ini, orang Islam adalah tidak move on karena terjebak pada masa lalu tadi semua, pada zaman yang berbeda dengan dirinya. Tadi semua ini juga yang menyebabkan manusia ini adalah Islam ini tidak berkembang karena dia lupa bahwa setiap zaman ada orangnya, ada setiap orang ada zamannya. Maka itulah Allah selalu berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, telah datang untukmu rasul di zaman. Maka di ayat yang lain, rasul dengan bahasa kaummu sendiri. Sama tadi semua ya. Nah, inilah kemudian baru kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, inilah maka kata Abah, sesungguhnya adalah Allah itu menghendaki kemudahan. Maka tadi Allah itu segala sesuatu ar-Rahmani, mencintai kamu tanpa syarat. Tadi semua ya. Dan marilah kita juga belajar mencintai Allah tanpa syarat. Nah, di hikmah ini ada sahabat, Abah sedang mengisahkan beberapa teman yang sedang galau. Karena di Ramadan ini kehilangan kenikmatan tahajud, kenikmatan duha, kenikmatan kehilangan dzikir, kehilangan. Kata Abah, berarti kamu sudah bersamanya, sedang bercumbu. Artinya bahwa kamu sudah tidak nikmat lagi naik mobil ingin menuju kepadanya. Nikmat itu perjalanan kamu menujunya. Karena kamu belum ketemu tadi semua. Tadi. Seperti seseorang pengantin yang sedang berjalan mempersiapkan perkawinan. Maka nikmat yang dia rasakan itu pada saat dia menyiapkan waktu. Aduh, seandainya. Masih seandainya nanti. Ah, itu. Maka kamu asyik mengingatnya. Dikirnya pun asyik. Dewi, Dewi, Dewi. Dewi semua. Tapi pada saat engkau sudah sampai semua ya. Maka tadi yang menjadikan kehilangan itu tadi, sampai itu pada saat engkau adalah merasa tidak sampai. Tapi tiba-tiba engkau kehilangan kepada yang tadinya kendaraan yang kamu pakai untuk sampai kepadanya, sholatmu, dzikirmu, puasamu, tiba-tiba kenapa bah? Ini semua. Karena kau sedang bercumbu, wahai saudara. Ya, asal benar seperti dengan apa pengakuan tadi semua. Nah, itulah ya sahabat, pahami ya, biar kamu juga nanti yang sedang berjalan tiba-tiba kehilangan itu ada jawaban dari apa. Ini Syaikhullah sudah memberikan jawaban. Bahkan Ibnu Ajibah sudah mengatakan di dalam terjemahannya saja, apabila Allah menampak kepadamu dengan namanya Al-Jalal, ya, Sang Maha Agung, itulah Allah, dan Qahar, dia yang menendang semua tadi. Kata dia, gak perlu lagi itu duha itu buat kamu. Kamu yang kamu perlukan aku. Gitu. Pada saat engkau sudah bersamaku, jangan kau tengok itu. Maaf ya, jangan dipelintir. Ini kepada khusus kepada orang-orang yang sudah tadi sadar, meningkat kesadarannya. Tadi semua sudah merasakan kebersamaannya dengan, tidak mungkin dia ada dengan dia. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Abdillah, maka kenapa Ibnu Ajibah pun menggunakan nama Jalal dan Qahar tadi. Maka disitulah Jalal dan Qahar, Allah akan menendang segala apa syarat yang kamu bawa untuk bawa kepadanya, persembahanmu tendang sama dia. Buat apa? Maka disinilah Syaikhullah tegaskan kepadanya, mana yang lebih besar, pemberianku atau amalmu? Maka dilanjutkan, alam ta'lam anna ta'arufa huwa muridu muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih. Berikan wa aina ma tuhdihi ilaiha ilaiha mimma huwa muridu alaika. Tuh, seolah dia bertanya. Maka dikatakan bahwa tidakkah engkau tahu bahwa makrifat adalah anugerahnya kepadamu?
Mana yang lebih besar, ma'rifat atau tadi duhamu, tahajudmu tadi, Mas Andi, Mas Ibrahim? Jadi jangan kamu sedih dengan itu, ya, dari semua. Sedangkan amal ada persembahanmu padanya. Kata satu, mana yang lebih besar, karunia dia atau amalmu itu? Tuh, inilah yang harus dipahami, oleh harus dipahami oleh kita, sahabat. Maaf ya, ini ada orang telepon. Nah, maaf ya sahabat, ini Abah balikan dulu ke sini ya. Itu ya. Ini Abah kenapa jadi muncul ya? Jadi itu ya. Mana? Jadi kalau kamu sudah sampai pada puncaknya nanti, kamu adalah, maka tadi setinggi-tingginya ingat adalah lupa dari semua ya. Maka jangan kamu sandingkan amalmu, duhamu, tahajudmu, bacaan tadarusmu dengan pemberian dia. Tuh, semua ya. Cuma kamu akan rasakan asyik yang asyik semua ya. Nikmat yang nikmat semua ya. Kamu tidak membutuhkan apa-apa lagi sebetulnya. Nah, itulah kemudian Ibnu Abjibah berkata tadi. Kemudian atau apabila Allah menampakkan kepadamu dengan namanya Al-Jalil dan namanya Al-Qahar, Al-Jalal, Al-Qahar, dan membukakan untukmu pintu dan jalan ma'rifat agar engkau mengenal kepadanya. Bukan kamu yang mengenal dengannya, dengan ilmumu, dengan amalmu, dengan duhamu, dengan dikirmu, dengan tahajudmu, tapi dia yang mengenalkan dirinya. Tuh, dikatakan, ya. Maka ketahuilah bahwa Allah ingin mendekatkanmu dan memilihmu. Maka ini kata Abah Julun tadi, Allah telah memilihmu, saudaraku. Tidak semua orang dipilih oleh Allah. Maka masih asyik pada tahajudnya, masih asyik pada duhanya, masih asyik pada amaliyahnya. Jadi pahami ya, di sini bukan paham adalah bukan untuk diadu dombakan, bukan untuk diperdebatkan, karena ini tentang rasa. Dan kamu akan datang bukan lagi iman, percaya, tapi al-yakin. Kamu sudah berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin. Itulah kenapa nanti dalam hikmah yang selanjutnya ada su'aul basyirah. Ya. Dalam hikmah selanjutnya nanti akan ketemu oleh kita adalah bahwa sesungguhnya bahwa pada saat orang itu sudah mulai ya dia Allah mengenalkan dirinya padanya, su'aul basyirah akan merasakan kedekatan dengan Allah. Ainul basyirah, maka dia sudah hilang. Menyaksikan Allah. Itulah yang disebut istilah dekat. Dekat kepada Allah itu bukan dekat secara jarak, tapi panaknya kamu. Karena tajalinya sifat Allah pada dirimu. Panaknya kamu. Panaknya pengakuan pada wujudmu. La hayyun la ilm. Coba kamu buktikanlah dengan amaliyah yang Abah ajarkan 7 tadi itu, dengan menekuk lidah merapatkan gigi. Bahkan nanti kamu akan merasakan, nah tiap orang akan mendapatkan amal yang berbeda tadi, karena pada dasarnya nanti dia akan memberikan pintu surga yang beda-beda kepada setiap orang nanti. Nah, jangan enak kamu bisa berbeda dengan Abah, kayak Abah sekarang berbeda dengan pengarsa Abah, guru Abah tadi semua ya. Dan seperti pengarsa Abah juga berbeda dengan Syekh Abdullah Mubarak, ayahnya, mursyidnya beliau tadi semua ya. Begitulah sahabat di dalam perjalanan. Sebagaimana Ali berbeda dengan Rasul. Maka tadi dari sekian banyak sahabat Nabi, thariqatnya beda-beda. Ada Qadiriyah, Ali. Ada Naqsabandiyah. Ada dengan Jahar. Ada dengan Hopi. Ada lagi Bilal bin Rabah dengan Ahad. Ada lagi Syatariyah dan lain sebagainya. Artinya bahwa itulah kenapa tidak boleh ada guru dan murid. Sesungguhnya adalah sebagaimana Rasulullah sahabat. Maka sahabatnya akan berjalan sesuai dengan apa yang dia temukan pada mata batinnya. Guru sejatinya akan membawa. Guru sejatimu, Mas Ibrahim, Mas Umar, Mas Andri, Mas Mas Unggul, dari semua. Guru sejatimu di dalam dadamu akan membimbingmu dengan cara yang berbeda satu dengan yang lain. Maka tadi thariqat itu bukan harus sama dari semua. Ya. Gerbangnya sama tapi nanti perjalanannya akan beda-beda.
sahabat. Pahami ya. Inilah yang harus dipahami. Maka saya tadi mengatakan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mendekatkanmu dan memilihmu. Karena itu janganlah lepas adab bersamanya dan ridho dan berserah. Jangan peduli dengan amal ibadah yang luput daripadamu. Tuh. Ini yang nulis Syekh Ajibah dalam tafsir Lataif dalam tafsir Al-Kabir tadi semua ya. Dalam tafsir juga syarah hikam yang dibuat oleh Ibnu Ajibah. Jadi apa yang dirasakan oleh panjenengan tadi semua adalah hilangnya tahajud, kemanisan tahajud duha, jangan dipaksakan. Perlu tinggalkan. Karena tadi dia sedang asyik denganmu. Jangan membuat dia cemburu. Ingat tadi semua. Segala ibadah itu ada makosid, tujuannya Allah, keriduan Allah. Terus kalau Allah sudah ridho, maaf ya, jangan dipelintir di sini sahabat ya. Jangan dipelintir tadi semua. Jadi pada orang-orang yang sudah sampai pada puncak ya. Karena susah diceritakan kecuali kamu mengalaminya. Pernah Abah mengalaminya dari semua ya, perjalanan semua ya. Nah itulah dikatakan, beliau berkata Ibnu Ajibah, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mendekatkanmu dan memilihmu. Dia ingin mesra denganmu. Dia ingin bercumbu denganmu. Dia tidak mau lagi kamu sibuk dengan tadi bawaan sesembahan kamu tadi semua sesajen berupa duha dan tahajudmu tadi yang gak peduli. Maaf ya sahabat, ini harus dipahami. Hanya bagi orang yang tidak paham aja, wah itulah tadi kamu semua. Allah itu apa? Inilah karena dia tidak tauhidnya tidak matang tadi semua ya. Pada saat kamu sudah Rozik wal marzuk wahid, abid wal ma'bud wahid, zikir wal madgur wahid, abid wal ma'bud wahid, sebenarnya adalah sudah rasa yang bermain di situ sahabat. Maka dia berkata, dan jangan peduli dengan amal badan, ibadah badan ya, yang luput daripadamu. Sesungguhnya amal badan hanyalah wasilah tuh, perantara saja. Kata Abah juga instrumen. Tadi. Tapi bagi orang yang nggak sampai ke situ, kamu jangan meninggalkan instrumen. Karena tadi, karena untuk mengambil buah itu kamu masih butuh apakah? Tangga kah? Apakah kamu butuh bambu kah untuk nojos gitu kan tadi? Itulah syariat. Wasilah syariat itu. Nah, tapi bagi orang yang sudah sampai pada puncak, sudah sampai pada lupa dari semua, ya. Nggak ada lagi tadi. Maka dia marah bahkan. Kamu masih peduli. Mana yang lebih besar? Amalmu atau diriku? Itu soal kayak gitu tuh kata Allah. Mana yang lebih bagus? Pemberianku atau amalmu? Ah itu sahabat. Itu kurang lebih begitu. Ya. Maka disinilah sesungguhnya di dalam ini adalah tentang idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi falatubali maha in qala amalu fa innahu ma fatahalaka illa huwa yuridu ayyat ta'arrufa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika wal a'malu anta muhdihi ilaih adalah wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muridu alaika. Jadi mana yang lebih agung? Amalmu kata Allah atau aku? Nah itu sahabat. Nah maka ini nyambung kepada hikmah yang selanjutnya. Dalam hikmah yang selanjutnya adalah Syatailah berkata tentang apa namanya dijelaskan di sini adalah apa namanya tanawwa'at ajnasul amali apa namanya li tanawwu'i waridatil ahwal tadi semua. Jadi tanawwa'at jenis-jenis amal, ajnasul amal macam-macam adalah ajnasul amal li tanawwu'i adalah waridatil ahwal karena macam-macamnya warid pembentuk kepada hati. Nanti kepada Mas Ibrahim, kepada Mas Umar, kepada Mas Andi tentu beda-beda. Sama seperti baginda Nabi membimbing sahabatnya. Kepada Abu Bakar datanglah Naqsabandi. Kepada Ali datanglah dikir jahar adalah Qadiriyah. Kepada Bilal datanglah Wahidiyah. Kepada Umar datanglah Sartariyah misalnya. Wahidiyah. Dari semua. Kepada Utsman datanglah adalah Ahmadiyah misalnya gitu kan. Ahadiyah.
Ahmadiyah. Jadi setiap orang itu akan datang warid dari wirid yang berbeda, akan datangkan warid yang berbeda. Tuh. Makanya tadi tanawwa'at ajnasul a'malu litanawwu'i waridatil ahwal. Nanti ada yang asyik kamu itu dengan tadi masih dikasih oleh dia. Cara kamu nyambung padaku dengan sholat. Kamu tuh asyik sholat. Asyik. Maka itulah kenapa Nabi bersabda, ada yang ke surga itu pintu sholat, ada pintu puasa yang disebut ar-royan. Tapi ada juga yang asyiknya saum aja, ar-royan. Tapi ada asyiknya sodako. Nah, mana yang paling mulia di antara semuanya? Yang paling hebat adalah yang sodako itu, sahabat. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anna uhibbu ahla syakhi. Allah mencintai orang-orang yang pemurah dari semua ya. Maka tadi di penghujung perjalanan manusia menuju Allah itu ahsin kama ahsanallahu ilaika, itu adalah pada saat kamu sudah ruhama ubainahum dari semua ya. Ya tadi cuma syaratnya tadi dari awal wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadikan semuanya negeri akhirat dulu. Matikan dirimu. Pulanglah kamu sebelum dipulangkan. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Kembalikan semuanya. Ini dunia, jadikan akhirat. Tadi semua. Ini makhluk, lihatlah khaliknya. Tadi semua ya. Karena Abah wis kemenangkan Allah laka kepadamu. Antanduro sampai melihat tadi adalah melihat kepada apapun yang kamu lihat ada fil mukawanat, ternyata di sebalik mukawan ini adalah kawana, ternyata di sebalik marzuk ini adalah rozik, ternyata di sebalik ma'bud ini adalah, di sebalik abid ini ma'bud, ternyata di sebalik dikir simadkur si dikir itu ada simadkur itu dikir. Nah itu sudah nggak berpisah lagi, kamu adalah aku adalah kamu. Seolah-olah begitu ya tadi semua ya sahabat. Inilah yang harus dipahami. Maka jadi nanti amalnya akan beda-beda. Ada yang senangnya adalah dzikir, ada yang senangnya saum, ada yang senangnya sedekah, ada yang senangnya rimbawan tadi semua, penghijauan, apapun semua ya. Karena bukan kamu lagi tadi semua ya. Dia menjadikanmu adalah sesuatu sahabat ya. Jadi jangan maksa, kenapa saya nggak begitu banget sama dengan Abah? Nggak mesti sama. Karena nanti kamu akan diberikan cara yang berbeda dengan samroh yang berbeda tadi semua. Pada saat wirid yang berbeda akan menghasilkan warid yang berbeda semua ya. Maka nanti Abah menyaksikan di pengersa Syekh Abdullah Mubarak, ada misalnya Abah Pakih dengan ini, kemudian Abah Dudung dengan pengobatannya, ada lagi Ki Anta dengan ini semua. Sama sahabat. Jadi nanti itu ada warid yang diberikan beda-beda ya. Saya menyaksikan juga pengersa Abah Ano memberikan saya beda semuanya. Tiap orang memberikan beda semua ya. Nah disinilah kita harus mengerti. Jadi kalau seandainya ada seseorang murid itu beda dengan gurunya, itu bukan berarti dia itu melawan gurunya. Pahami sahabat ya. Sesungguhnya adalah itulah warid yang diberikan tadi semua setiap orang. Tadi semua. Kan tadi setiap orang itu ada yang jago memasak, ada yang jago melukis, ada yang jago ini, ada yang jago itu, beda-beda setiap orang itu. Bakatnya beda-beda tadi semua ya. Maka jangan aneh kalau kamu didorongnya ke pekerjaan yang lain ya sahabat. Nah itu. Nah, itu di hikmah yang ke-9. Nah disinilah maka akan cocok masuk pada amal yang ke-10, ada al-amalu suwarun qaimatun warwauha wujud syir ikhlas fiha. Jadi kalau kamu ibadah, kamu masih kena tergantung kepada tadi instrumen tadi semua, duhamu, tahajudmu semuanya. Maka disitulah sesungguhnya berarti kau belum melakukan yang sebenarnya yang harusnya kamu lakukan. Makanya dikatakan al-amalu suwarun qaimatun, amal itu kerangka yang tegak dan ruhnya adalah ada keikhlasan. Kamu sudah tidak lagi merasa sholat. Karena kamu dari awal pun tadi semua ya. Nanti ya tadi setelah kamu tadi akan, walaupun nanti kamu dibawa kepada sholat, kamu tidak akan pernah merasa sholat. Kau menyaksikan kalau akan merasa diberi sholat, diberi zikir, diberi harta, kamu akan merasakan selama ini
Sebenarnya Allah telah banyak memberi hidup, memberi melihat, memberi mendengar, memberi zikir, memberi sholat, memberi tahajud, memberi duha. Tuh. Maka tadi kamu tidak akan lagi merasa kehilangan duha. Tadi di hikmah yang ke-8, kamu tidak akan merasa kehilangan duha tadi semua. Karena selama ini kamu merasa kehilangan karena kamu merasa pelakunya. Nah, ini lebih dalam lagi oleh dia dibawa ke dalam. Hei Ibrahim, hei Umar, hei Udin, sesungguhnya kamu itu diberi tahajud kemarin itu. Maka sekarang aku hilangkan tahajud itu. Sesungguhnya karena kamu sudah bersamaku, aku beri tahajud itu untuk jalan kepadaku sebagai wirid. Nanti aku akan berikan warid kepadamu. Tadi semua. Ya, itu. Maka di sini ditegaskan oleh satu ilah al-amalu suarun qaimatun wa arwahuha wujudu ikhlasi fiha. Maka ada bahasa ikhlas. Ikhlas itu berarti sudah mukhlas. Kan tidak ada yang bisa menggerakkan tubuhmu kecuali tadi. Maka ini dikatakan adalah apa namanya? Wa arwahuha, arwahnya daripada wa arwahuha wujudu syiri ikhlas. Tuh. Itulah kenapa dalam Al-Qur'an ada surat Al-Ikhlas, tidak ditulis surat Al-Ikhlas, kan ikhlas itu tidak perlu disebut. Ikhlas itu tidak boleh ditulis. Ikhlas itu tidak perlu dikatakan. Tadi kayak Mas Ibrahim. Kenapa hilang? Nah itu. Tadi semua. Ya. Jadi kemarin itu di hikmah sebelumnya kamu merasa tahajud, merasa duha di Ramadan kemarin tiba-tiba hilang. Karena dulu itu juga kamu diberi. Itu amal dia. Kau diberi tahajud, kau diberi duha, kau diberikan apa namanya 1 minggu khataman Al-Quran, sekarang kau dihilangkan. Jangan sedih. Karena dia ingin memperlihatkan kamu bukan milik tahajud, bukan milik duha, bukan milik ini sebetulnya. Kata Allah, kamu milikku. Tadi semua. Adapun itu adalah jadikan instrumen untukmu kepadaku. Di pada saat aku sudah membawamu kepada diriku. Dan aku hilangkan instrumen itu. Jangan sedih. Karena dulu pun kamu bukan yang melakukan. Maka ditegaskan oleh satu hikmah yang disebut al-amalu suarun qaimatun. Amal itu kerangkanya adalah kerangka yang tegak. Dan ruhnya amal itu ikhlas. Pada saat kamu lagi. Tidak, harusnya nanti tidak usah sedih. Maka tadi kenapa hikmah yang pertama min alamatil i'timadi alal amal. Jangan kamu bersandar pada amal. Karena pada saat kau bersandar pada amal, pada saat amal itu kamu turun hilang, tadi kamu adalah malu meminta. Nah, selama ini biasanya orang pada saat dia beramal merasa pede pada Allah, bahkan berani kurang ajar pada Allah seolah-olah. Nah, inilah jeleknya orang bersandar pada amal. Di pada saat kamu tidak beramal, kamu justru berani meminta. Karena rasa diri kamu, oh, malu saya minta pada Allah, saya ini pendosa. Nah, ini kalau sudah ngerti sesungguhnya dua-duanya Allah, kamu tidak akan lagi ragu di situ. Dicabut amalmu, diberi amalmu. Maka pada saat dia memberi tahajud, memberi duha padamu, baca Quran padamu, dijadikan kamu ahli sedekah. Lihatlah. Itu sebagai pemberianmu, pemberian dia kepada dirimu. Nah, pada saat dia cabut tadi, kan dia tadi dalam segala perkara pun, karena makhluk itu tagoyur, sahabat. Itulah apa yang dikatakan baginda Nabi yang kemudian dijabarkan oleh Imam Ghazali, al-imanu la yajid wala, iman itu tebal dan tipis. Ya, kalau seandainya masih ada pada dirimu. Sebenarnya tidak akan tebal dan tipis kalau seandainya kamu sudah serahkan semuanya. Mau ke kanan silahkan, ke kiri silahkan. Kamu bukan milik kanan, kamu bukan milik kiri. Bukan kamu milik dunia, bukan milik akhirat. Kamu milik Allah. Kamu bukan milik atas, bukan milik bawah. Milik Allah. Kamu bukan milik kaya, milik miskin. Milik Allah. Bukan milik tahajud dan tidak tahajud. Kamu milik Allah. Bukan milik taat dan maksiat. Kamu milik Allah. Nah, inilah hikmah dua ini. Ini tegaskan. Maka dijelaskan al-amalu suarun qaimatun tadi semua warwahu wujudu syir'al ikhlasi fiha. Jadi amal itu kerangka yang tegak dan ruhnya adalah adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Tadi semua. Jadi kamu tidak akan lagi merasa kehilangan dengan tahajud tadi Mas Ibrahim. Tadi semua ya. Karena pada dasarnya kamu tidak pernah berasa berbuat amal. Kamu hanya diberi amal. Semuanya. Kamu yang diberi. Ingat itu. Hidup aja diberi, masa tahajud kamu yang melakukan, berarti kamu diberi tahajud.
diberi duha, diberi Quran dan lain sebagainya. Jadi bukan pada situnya. Kata Abah, bukan pada positron, bukan pada positif, bukan pada baik, karena di penghujungnya baik itu ada keburukan, ingat itu. Tapi juga bukan jangan membenci buruk, ingat di sebalik keburukan itu ada kebaikan dari semua ya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah, di sebalik baiknya perbuatan baik ada yang negatif, di seburuk-buruknya buruk ada yang positif. Dia sedang mengajarkan kamu bukan milik baik dan bukan milik buruk, tapi kamu milik aku dari semua ya. Maka inilah hikmah yang al-amalu suwarun qaimatun dari makan tadi. Abah sudah jelaskan dari awal bagaimana iblis ingin menghancurkan kita dengan ibadah, dengan apa semua. Ibadah kita nggak ada gunanya lah kalau seandainya kita yang melakukan dari awal. Karena iblis sudah deklarasi ingin menghancurkan kita tadi. Qala rabbi bima waitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Kecuali yang mukhlas. Nah inilah al-amalu suwarun qaimatun wa arwahu wujud sirri ikhlas. Kalau ikhlas itu berarti sudah mukhlas. Kamu tidak akan lagi merasa tahajud. Kalaupun kamu tahajud, diberi tahajud. Kalaupun duha, diberi duha. Kalaupun kamu tadarus sampai khotam, kamu diberi tadarus. Kamu akan menyaksikan sebenarnya. Diberi rizki, diberi hidup, diberi duha, diberi tadarus, dan lain sebagainya. Itulah yang diceritakan Nabi bahwa amal itu terkadang iman itu naik dan turun. Sebetulnya bukan iman naik dan turun. Tetapi adalah dia sedang mengajarkanmu tentang bersamanya atau tidak bersamanya. Tadi semua. Kamu bukan milik naik dan bukan milik turun. Itu saja. Jadi di hikmah ini kita cepatkan saja lah. Kamu sudah paham ya. Karena sudah banyak prolog dari Abah. Makanya disinilah dijelaskan. Idpin wujudaka fi ardil khumul. Pamana bata mimalam yudfan la yatimunita jauh. Tanamlah keberadaan. Itulah kenapa harus mati dari awal. Tanamlah keberadaanmu di dalam tanah keterasingan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun.